Kalau kamu ingin lebih detail keterangannya, silahkan dibaca sendiri kitabnya, yaitu kitab Haulal Ihtifal Bizikra Maulidin Nabi Syarif. Kalau kamu nggak punya kitabnya, tak kasih. Nah, enak toh? Bisa menghubungi saya. Kalau kamu nggak punya kitabnya, datang saja ke rumah saya, tak kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan lahir dan batin, dan semoga kita tetap semangat dan istiqomah dalam mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pembahasan hujjah dan dalil-dalil tentang hukum merayakan dan memperingati Maulid Nabi. Dalil-dalil diperbolehkannya memperingati dan merayakan Maulid Nabi. Anal ihtifal bil Maulidin Nabi Syarif ta'birun anil farahi was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa qad intafa'a bil kafir. Peringatan atau perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah ungkapan kegembiraan dan kesenangan atas kelahiran baginda Nabi Al-Mustafa. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Lahab, paman Nabi SAW yang terkenal memusuhi baginda Nabi, di akhirat nanti siksa terhadap dirinya diringankan setiap hari Senin. Hal itu lantaran ketika baginda Nabi lahir, budak Abu Lahab yang bernama Suwaibah menyampaikan berita gembira tentang kelahiran Nabi kepadanya. Saking senangnya, sebagai tanda perasaan suka dan gembira atas kelahiran baginda Nabi, maka Abu Lahab pun memerdekakannya. Ini maknanya, orang kafir pun mendapat manfaat karena gembira dan merayakan kelahiran baginda Nabi. Maka jika kepada seorang kafir Allah merahmatinya sebab bergembira atas kelahiran nabinya, bagaimanakah anugerah Allah bagi umatnya yang iman selalu ada di hatinya? Ya pasti Allah akan mencurahkan rahmat kepadanya. Demikianlah rahmat Allah terhadap siapapun yang bergembira atas kelahiran baginda Nabi, termasuk juga terhadap orang kafir sekalipun, seperti Abu Lahab itu tadi. Tapi ini jangan dimaknani nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak apa-apa, tidak masalah. Asal bergembira atas kelahiran baginda Nabi. Berbuat zina, mencuri, mabuk-mabukan, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting gembira atas kelahiran baginda Nabi. Ini salah besar. Tidak benar gembira dengan datangnya Maulid Nabi, tapi syariatnya baginda Nabi dilanggar. Syariat yang dibawa baginda Nabi tidak ditaati. Sekali lagi itu tidak benar. Menyintai Nabi berarti juga menyintai syariatnya. Asani, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'azzimu yauma maulidihi wa yashkurullah ta'ala fi ala ni'mati al-kubra alaih. Mengapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena baginda sendiri mengagungkan hari kelahirannya dengan bersyukur kepada Allah. Yang rasa syukur itu diwujudkan dengan berpuasa pada hari kelahirannya, yaitu hari Senin. Puasa itu hanya merupakan salah satu ungkapan rasa syukur. Tapi bisa saja ungkapan rasa syukur itu diwujudkan dalam bentuk lain, misalnya dengan memberi makan orang, dengan sedekah, membaca sholawat, zikir, dan lain sebagainya. Asalis, yang ketiga, annal farah bihi sallallahu alaihi wasallam matlubun bi amril Qur'an min qauli ta'ala
Qul bifadlillah wa birahmatih wa bidzalika falyafrahu. Mengapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena gembira terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Surat Yunus ayat 1:8. Jadi Allah sendiri meminta kita untuk bergembira dengan rahmatnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat yang terbesar, sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Ar-Rabi. Mengapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan kaitan antara waktu atau masa dan kejadian-kejadian besar dalam Islam yang sudah berlalu. Apabila datang hari di mana peristiwa itu terjadi, maka itu merupakan kesempatan baik untuk mengingatnya dan mengagungkan harinya. Sebetulnya hal ini sudah sangat lazim dalam budaya manusia dari berbagai belahan dunia. Mereka semua suka mengenang peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai arti sejarah. Ketika Nabi sampai Madinah, Nabi melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Karena pada hari itu Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan dari tenggelam dalam lautan. Sebagai rasa syukur mereka atas peristiwa ini, mereka kemudian berpuasa. Al-Khamis. Mengapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena memperingati Maulid Nabi SAW dapat mendorong kita untuk berselawat. Dan selawat itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab 56, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya. Apa-apa yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang dituntut oleh syara', berarti itu juga dituntut oleh syara'. Syara' atau syariat sama. Dan perlu kita ketahui bahwa membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi ini sangat besar manfaatnya, sangat banyak sekali faedah-faedahnya. As-sadis. Mengapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena dalam Maulid Nabi diceritakan tentang kelahiran beliau, mukjizat-mukjizatnya, perjalanan hidupnya, mengenal pribadinya, dan lain sebagainya. Bukankah kita diperintahkan untuk mengenal lebih dalam pribadi Rasulullah, serta dituntut untuk menirunya, mengikuti perbuatannya, dan mengimani mukjizatnya? Kitab-kitab Maulid menyampaikan semuanya dengan lengkap. As-sabi. Yang ketujuh, mengapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena Maulid Nabi juga merupakan ungkapan untuk membalas jasa baginda dengan menunaikan sebagian kewajiban kita kepadanya, dengan menjelaskan sifat-sifatnya yang sempurna dan akhlaknya yang utama. Dulu di zaman Nabi SAW, para penyair datang kepada baginda menyampaikan qasidah-qasidah yang memujinya. Nabi pun ridho dan senang dengan apa yang mereka lakukan dan memberikan balasan kepada mereka dengan kebaikan-kebaikan. Jika baginda pun ridho dengan orang yang memujinya, bagaimana baginda tidak ridho
dengan orang-orang yang memujinya dan mengumpulkan keterangan tentang akhlaknya yang mulia. Pasti itu. Hal itu juga dapat mendekatkan diri kita kepadanya dan dapat menumbuhkan cinta kepadanya. Asamin, anna ma'rifata syama'ilihi wa mu'jizati wa irhasatihi tastadai kamalal iman bi alaihi salatu wassalam wa ziyadatal mahabbah. Mengapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena mengenal sikap dan pribadi baginda Nabi, mukjizat-mukjizatnya dan irhasnya. Irhas itu kejadian-kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada diri seorang Rasul sebelum diangkat menjadi Rasul. Ini semua dapat menambah sempurnanya iman kita kepadanya dan dapat menambah kecintaan terhadap baginda. Manusia itu sesungguhnya diciptakan menyukai hal-hal yang indah, baik secara penampakan fisiknya maupun akhlaknya, secara ilmu maupun amalnya, keadaan maupun keyakinan. Dalam hal ini tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih sempurna dan lebih utama dibandingkan dengan akhlak dan sikap Nabi Muhammad SAW. Menambah kecintaan dan menyempurnakan iman adalah dua hal yang dituntut oleh syara. Maka apa saja yang bisa membuat sempurnanya iman juga merupakan tuntutan agama. At-Tasi, yang ke-9. Mengapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disyariatkan. Bahagia dengan hari kelahirannya dengan menampakkan kegembiraan, membuat jamuan, berkumpul untuk mengingatnya, serta memuliakan orang-orang fakir adalah bukti mengagungkannya. Itulah kegembiraan dan rasa syukur yang paling nyata. Al-Ashir, yang ke-10. Mengapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena dalam ucapan baginda Nabi tentang keutamaan hari Jumat disebutkan bahwa salah satu di antaranya adalah pada hari Jumat itu Adam diciptakan. Ini menunjukkan dimuliakannya waktu atau masa seorang nabi dilahirkan. Maka bagaimana dengan hari dilahirkannya nabi yang paling utama dan rasul yang paling mulia? Hari kelahiran Nabi Adam saja membuat hari Jumat menjadi hari mulia. Bagaimana dengan hari kelahiran baginda Nabi? Tentu juga merupakan hari yang mulia. Al-Hadi Asyara, yang ke-11. Mengapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena Maulid juga adalah perkara yang dipandang baik oleh para ulama dan kaum muslimin di seluruh negeri dan telah dilakukan di semua tempat. Sebab itu dituntut oleh syara berdasarkan kaidah yang diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimun qabihan fahuwa indallahi qabihun, akhrajahu Ahmad. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, ia pun baik di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, ia pun buruk di sisi Allah. Asani Asyara, yang ke-12. Mengapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena dalam menyambut Maulid Nabi, di dalamnya ada berkumpulnya umat, manusia banyak berkumpul, ada zikir, di sana juga ada sedekah, dan juga di sana ada pengagungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu adalah hal-hal yang dituntut oleh syara dan terpuji. As-Salisa Asyara. Mengapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad,
yang dengannya kami teguhkan hatimu. Surat Hud ayat 120. Dari ayat ini nyatalah bahwa hikmah dikisahkan tentang para rasul adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Tidak dinafikan lagi saat ini kita pun perlu untuk menguatkan hati kita dengan berita-berita tentang baginda dan kisah-kisah perjalanan hidup baginda yang penuh hikmah yang dapat meneguhkan iman kita. Cerita dan kisah para nabi diceritakan untuk meneguhkan hati baginda. Masa cerita Nabi Muhammad enggak boleh? Padahal cerita baginda Nabi dapat meneguhkan hati kita semua, bisa membuat iman kita kepadanya semakin mantap. Ar-Rabi'a Asyar yang ke-14. Mengapa kita memperingati Maulid Nabi padahal salafus saleh tidak pernah memperingati? Jawabannya, ini bukan berarti yang tidak pernah dilakukan salafus saleh dulu dan tidak ada di awal Islam memberi arti bid'ah yang mungkar dan buruk yang tidak boleh dilakukan. Melainkan apa yang baru itu yang belum pernah dilakukan mesti dinilai berdasarkan dalil-dalil syara. Jangan digebyah-uyah, semua yang baru enggak boleh. Harusnya dinilai apakah yang baru itu sesuai dengan dalil-dalil syara atau tidak. Jadi cara melihatnya boleh dan tidaknya harus pakai dalil, bukan semua yang baru lantas tidak boleh semua. Al-Khamis Asyar yang ke-15. Tidak semua bid'ah itu diharamkan. Jika semua yang baru haram, niscaya haramlah pengumpulan Al-Quran seperti yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Zaid, Sayyidina Utsman, dan niscaya haram pula penulisannya di mushaf-mushaf karena hal itu belum pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Nah, mengapa itu dilakukan? Hal itu dilakukan karena khawatir Al-Quran hilang dengan wafatnya para sahabat yang hafal Quran. Dan kalau kita teliti, banyak perbuatan baik yang sangat diperlukan umat Islam yang dulu tidak pernah dilakukan salafus saleh. Kalau semua yang baru itu dikatakan bid'ah yang haram, maka bagaimana dengan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan lain sebagainya. As-Sadis Asyara yang ke-16. Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dibilang bid'ah, maka itu adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ia termasuk di dalam dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah kulliyah, artinya kaidah yang bersifat global. Jadi Maulid Nabi itu bid'ah jika kita hanya memandang bentuknya, bukan peranan-peranan amalan yang terdapat di dalamnya, sebagaimana terdapat dalam dalil ke-12. Silakan dicek lagi, karena amalan-amalan itu juga ada di zaman Nabi. As-Sabi Asyara wa kullu ma lam yakun fi sadril awal bihayati al-istimaiyah lakinna afradahu mawjudatun yakunu matluban syar'an li'anna ma tarakkaba minal masyru' fa huwa masyru'un kama la yakhfa. Semua yang tidak ada pada awal Islam dalam bentuknya tetapi perincian-perincian amalnya ada juga dituntut oleh syarak. Sebab apa-apa yang tersusun dari hal-hal yang berasal dari syarak pun dituntut oleh syarak. As-Samina Asyara. Imam Syafi'i mengatakan, apa ma ahdatsa wa khalafa kitaban au sunnatan au ijma'an au asaron fahuwal bid'ah adzalah wa ma ahdatsa minal khair wa lam yukhalif syai'an min dzalika fahuwal mahmud. Imam Syafi'i mengatakan, apa-apa yang baru, maksudnya
apa yang dilakukan itu belum pernah terjadi pada masa Nabi, dan apa-apa yang baru itu bertentangan dengan kitabullah, dengan sunnah, ijma, atau sumber-sumber lain yang dijadikan pegangan, maka itu adalah bid'ah yang sesat. Adapun suatu kebaikan yang baru dan tidak bertentangan dengan kitabullah, tidak bertentangan dengan sunnah, dengan ijma atau sumber-sumber lain yang dijadikan pegangan, maka perbuatan itu adalah terpuji. Atasi asyara, setiap kebaikan yang terangkum dalam dalil-dalil syar'i dan hal itu tidak dimaksudkan untuk menyalahi syariat dan tidak pula mengandung suatu kemungkaran, itu termasuk ajaran agama. Al-Isyruna yang ke-20, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud untuk menghidupkan ingatan atau kenangan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah disyariatkan di dalam Islam. Sebagaimana yang kita lihat, sebagian besar amalan haji pun menghidupkan ingatan tentang peristiwa-peristiwa terpuji yang telah berlalu. Al-Hadi wal Isyrun yang ke-21, semua yang disebutkan di atas tentang dibolehkannya secara syariat peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah pada amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang tidak disertai perbuatan-perbuatan mungkar yang tercela, yang wajib ditentang. Contohnya, kakhtilatir rijal bin nisa, seperti peringatan Maulid Nabi tapi campur aduk lanang wedok, wartika bil muharramat, kemudian hal yang diharamkan itu dilakukan, wa kasratil israf, banyak membadirkan barang yang mana Nabi tidak ridho dengan israf itu, fahadza la syakka fi tahrimihi wa man'ihi. Maka tidak ada keraguan lagi bahwa peringatan model seperti ini adalah haram dan harus kita cegah. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, itulah ringkasan dan poin-poin hujah dan dalil dibolehkannya merayakan atau memperingati hari kelahiran Nabi. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, itulah ringkasan dan poin-poin hujah dan dalil dibolehkannya merayakan atau memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu ingin lebih detail keterangannya, silahkan dibaca sendiri kitabnya, yaitu kitab Haulal Ihtifal Bizikra Maulidin Nabi Syarif. Kalau kamu nggak punya kitabnya, tak kasih. Nah, enak toh? Bisa menghubungi saya. Kalau kamu nggak punya kitabnya, datang saja ke rumah saya, tak kasih. Alamat saya Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tak kasih, minta seberapa? 1 boleh, 2 boleh, pokoknya jangan lebih dari 20. Alamat rumah saya Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Yaitu kalau dekat. Kalau jauh kamu bisa minta kepada saya melalui email saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi YouTube itu. Mintanya silakan, mau minta berapa, pokoknya jangan lebih dari 20 biji. Rumah saya di sebelah masjid. Rumah saya sebelah masjid, tanya marbot masjid atau satpamnya. Pokoknya kapan ono mas yang nyelempit dewe, yaitu rumah saya. Saya kira itu dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.